Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan terkait PPT indikator atau PPT diskusi bersama guru terkait materi senyawa karbon dan juga benzen. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Eki Astria Dwi Putri dengan NIM 2109308. Perkenalkan, nama saya Rafa Ramadanti dengan NIM 2105913. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Putri dengan NIM 210775. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Baik, coba kita mulai dari senyawa karbon terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu pertama, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian ada IPK, alokasi waktu, strategi pembelajaran, peta konsep, materi prasyarat, dimensi pengetahuan, kemudian materi prasyarat dan pengayaan, ada miskonsepsi dan kesulitan belajar, dan juga ide kreatif dan media. Nah, di sini untuk KI, KD, dan IPK, untuk KI yang sendiri di sini dimasukkan KI 3 dan 4-nya saja ya. Jadi untuk KI 3, seperti biasa terkait pengetahuannya, di sini untuk KD-nya itu di 3.9, yaitu menganalisis struktur tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Nah, yang mana dari KD ini dapat dirinci kembali ya, untuk indikatornya menjadi 5. Nah, di sini untuk KD-nya sendiri, di sini ada beberapa pokok yang harus dibahas gitu, terutama ada di struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan. Jadi untuk IPK-nya, kami rumuskan menjadi 5, yaitu pertama untuk menganalisis struktur senyawa karbon, kemudian menganalisis tata nama senyawa karbon secara aturan IUPAC dan trivial, kemudian menganalisis sifat fisis dan kimia senyawa karbon, menganalisis pembentukan senyawa karbon berdasarkan reaksi kimia pada senyawa karbon, dan yang terakhir ada menganalisis kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jenjangnya di sini termasuk ke jenjang C4. Nah, selanjutnya untuk KI 4-nya di sini terkait keterampilan ada atau psikomotor ya. Di sini untuk KD-nya sendiri di 4.9 itu menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi, dan atau penafsiran data spektrum inframerah. Nah, di sini untuk IPK-nya sendiri, karena di sini sebetulnya tidak mengharuskan seluruhnya ya, tetapi di sini dan atau, sehingga kami memilih untuk menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon dengan jenjang P4. Nah, selanjutnya di sini ada alokasi waktu. Untuk alokasi waktu sendiri di sini dilihat dari Kaldik Jawa Barat ya untuk semester genap, karena materi ini ada di semester genap kelas 12. Nah, untuk di sini total jam pelajarannya itu ada 40 jam pelajaran untuk untuk di semester genap ini. Nah, untuk semester genap ini masih ada beberapa materi yang harus dibahas gitu. Nah, salah satunya terkait senyawa karbon ini, yaitu pada 3.9 seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, dari pembagian ini diperoleh untuk 3.9 ini mendapatkan 8 jam pelajaran gitu, atau bisa dibilang untuk 2 kali pertemuan. Karena satu pertemuannya itu 4 jam pelajaran. Sehingga di sini untuk nanti alokasi waktu per KD-nya kami akan membagi untuk 8 jam pelajaran. Nah, di sini ada alokasi waktunya untuk setiap IPK. Nah, di sini untuk 3.9.1 itu 1,5 jam pelajaran. Kemudian untuk 3.9.2 itu 1,5 jam pelajaran juga. Untuk 3.9.3 itu 1 jam pelajaran. Kemudian untuk 3.9.4 1 jam pelajaran. Kemudian 3.9.5-nya 1 jam pelajaran. Dan untuk rancangan percobaannya itu 2 jam pelajaran. Nah, di sini untuk rinciannya ini, jadi yang pertama ada 4 jam pelajaran itu untuk pertemuan pertama, jadi sampai menganalisis sifat fisis dan kimia. Kemudian dilanjut dengan dari pembentukan senyawa karbon hingga
menyajikan rancangan percobaan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terkait strategi pembelajarannya. Mohon maaf, untuk modelnya itu seharusnya, mohon maaf ada kesalahan penulisan, seharusnya cooperative learning. Di sini yang mana mengutamakan untuk apa ya, kerja kelompoknya gitu. Jadi untuk kerjasama antar kelompoknya gitu. Nah, untuk pendekatannya di sini karena materi ini lebih ke konsep, jadi untuk pendekatannya itu konseptual atau pendekatan konsep, kemudian untuk metodenya ada ekspositori dan diskusi. Nah, terkait bagaimana cara pembelajarannya, di sini ada pembelajarannya itu dengan metode jigsaw gitu. Yang mana nanti itu peserta didiknya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian materi pembelajarannya juga dibagi menjadi beberapa subtopik atau judul, karena di senyawa karbon ini juga ada beberapa materi, kemudian mohon maaf, maksudnya ada beberapa submateri, kemudian di sini nanti setiap anggota kelompoknya itu akan diberi tugas untuk mempelajari salah satu subtopik secara mendalam. Contohnya mungkin di sini untuk senyawa karbon ada salah satunya itu alkohol. Jadi contohnya satu kelompok akan mendiskusikan atau membahas secara penuh terkait alkohol, dan kemudian nanti anggota dari kelompok yang memiliki apa ya, memiliki subtopik yang sama. Jadi contohnya itu, mohon maaf tadi, jadi dalam satu kelompok itu akan ada beberapa materi juga, tetapi nanti akan bertemu gitu di satu kelompok, misalkan tadi alkohol. Jadi nanti akan bertemu di satu kelompok yang membahas alkohol. Kemudian nanti ketika setelah dibahas secara mendalam, akan kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan, sehingga nanti setiap anggotanya itu mendapatkan materinya secara utuh, seperti itu. Kemudian nah, di sini untuk peta konsepnya sendiri, untuk senyawa karbon itu yang dibahas ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Nah, kemudian yang dibahas itu ada terkait struktur, tata nama, sintesis, sifat, dan juga kegunaan. Yang mana di tata nama ini tadi mencakup aturan IUPAC dan juga trivial. Kemudian untuk sifatnya ada sifat fisika atau sifat fisis dan juga sifat kimia. Nah, selanjutnya masuk ke dimensi pengetahuan. Untuk dimensi pengetahuan ini, yang pertama ada faktual. Nah, untuk faktual ini peserta didiknya diajak terlebih dahulu untuk mengetahui gitu ya, apa saja sih senyawa karbon yang sebenarnya ada di kehidupan kita gitu yang sering kita temui. Nah, di sini ada contohnya parfum gitu ya, yang mana parfum itu mungkin yang paling terkenal itu mengandung ester gitu. Nah, di sini ada alkoholnya juga. Nah, di dalam parfum juga terkandung aldehid atau keton gitu, yang mana itu termasuk senyawa karbon. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin untuk dimensi pengetahuan bagian konseptual, di sini pertama ada pengertian dari senyawa karbonnya itu sendiri. Jadi peserta didik apa ya, harus diberitahu dulu untuk pengertian senyawa karbon itu seperti apa. Lalu yang kedua ada struktur senyawa karbon yang meliputi struktur alkohol, struktur eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Kemudian untuk sifat senyawa karbonnya sendiri, seperti pada peta konsep ada sifat fisis maupun sifat kimia dari senyawa karbon. Untuk yang keempat ada isomer yang terdiri dari isomer struktur maupun isomer ruang. Isomer struktur yang terdiri dari isomer kerangka, isomer posisi, isomer fungsional. Lalu untuk isomer ruangnya terdapat isomer geometri maupun isomer optik. Lalu yang kelima ada reaksi senyawa karbon yang terdiri dari reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi oksidasi, kemudian ada reaksi kondensasi, lalu reaksi reduksi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan untuk mengetahui kegunaan dari senyawa karbon itu sendiri yang terlampir pada PPT materi yang sudah kami buat.
Untuk proseduralnya sendiri, mungkin di sini ada tata nama senyawa karbon yang terdiri dari penamaan IUPAC itu sendiri, lalu yang kedua ada penamaan trivial yang terampil juga dalam PPT materi yang sudah kami buat. Yang kedua, kita melakukan praktikum dari senyawa karbon itu sendiri untuk mengidentifikasi senyawa karbon, lalu juga mensintesis etil asetat melalui reaksi esterifikasi. Untuk alat bahan langkah dan videonya itu ada pada halaman selanjutnya. Kemudian di sini ada dimensi pengetahuan, dan di sini tuh untuk dimensi pengetahuan itu yaitu identifikasi senyawa karbon. Lalu di sini ada alat dan bahannya. Ada yang pertama itu ada tabung reaksi, yang kedua itu ada pipa tetes, rak tabung reaksi, gelas ukur 10 mili, kemudian ada pipa penghubungnya, terus statik, klem, bunsen, gelas kimia 50 mili, spatula besi, yang terakhir itu ada penjepit tabung reaksi. Kemudian di sini ada bahan-bahannya yang bahan-bahannya yang cukup mudah, yaitu ada gula C12H22O11, dan ada tepung beras juga, kemudian ada tembaga, dan yang terakhir itu ada kertas kobalt. Langkah praktikum pertama itu isi tabung reaksi yang bersih dan kering dengan gula pasir sebanyak 2 spatula gula pasir, kemudian ditambahkan serbuk tembaga 2 oksida sebanyak 1 spatula. Yang ketiga itu guncangkan tabung reaksi tersebut hingga kedua zat tersebut tuh tercampur. Nah, yang keempat itu tutup tabung reaksi dengan gabus yang tersambung dengan pipa penghubung lalu dipasangkan kepada statik. Yang kelima itu sediakan tabung reaksi lain dan masukkan air kapur CaOH2 kali kurang lebih 1/3 tabung reaksi. Kemudian nyalakan bunsennya. Ketika sudah dinyalakan, dihubungkan kedua tabung dengan pipa penghubung, terus diamati perubahan warna pada tabung yang berisi air kapur tersebut. Kemudian membuktikan adanya air pada tabung reaksi yang dibakar. Yang 10 itu membuktikan apakah terdapat uap air atau zat lain pada tabung reaksi yang dibakar menggunakan kertas kobalt. Jika kertas kobalt berubah menjadi warna merah, maka dipastikan itu air dan praktikum dinyatakan berhasil. Yang terakhir itu, hasil dari kertas dinyatakan berubah warna menjadi merah, maka praktikum dinyatakan berhasil untuk identifikasi senyawa karbon. Boleh di next. Lalu ada langkah kedua, langkah praktikum kedua dari identifikasi senyawa karbon. Yang pertama itu, isi tabung reaksi yang bersih dan kering dengan gula pasir sebanyak 2 spatula tepung beras. Yang kedua, tambahkan serbuk tembaga 2 oksida sebanyak 1 spatula. Yang ketiga, guncangkan tabung hingga kedua zat tercampur. Yang keempat, tutup tabung reaksi dengan gabus yang tersambung dengan pipa penghubung, lalu pasangkan pada statik. Yang kelima, sediakan tabung reaksi lain dan masukkan air kapur CaOH2 kali kurang lebih 1/3 tabung reaksi. Kemudian nyalakan bunsen, lalu hubungkan kedua tabung dengan pipa penghubung, terus amati perubahan warna seperti yang sebelumnya yang berisi air kapur tersebut, terus membuktikan kemudian membuktikan adanya air pada tabung reaksi yang dibakar. Yang ke-10 itu membuktikan apakah terdapat uap air atau zat lain pada tabung reaksi yang dibakar menggunakan kertas kobalt. Nah, kalau misalkan kertas kobaltnya berwarna merah, maka dipastikan itu air. Hasil dari kertas dinyatakan berubah warna menjadi merah, maka praktikum dinyatakan berhasil. Langkah praktikum kedua. Berikut ini termasuk link YouTube identifikasi senyawa karbon. Bisa dilihat terlebih dahulu. Ya, boleh di next. Sintesis dimensi pengetahuan berikutnya yaitu sintesis etil asetat melalui reaksi esterifikasi.
Di sini sudah ada alat dan bahannya sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada gelas kimia, kemudian ada tabung reaksi, ada gelas ukur juga, kaki 3, kasa, kapas, pembakar spiritus, penjepit tabung reaksi, pipet, dan korek api yang terakhir. Dan di sini untuk bahannya cukup mudah, ada asam asetat, ada etanol, asam sulfat, dan air. Boleh di next. Nah, untuk langkah praktikum sintesis etil asetat melalui reaksi esterifikasi, yang pertama itu ditambahkan 5 mili asam asetat, 5 mili etanol, dan 2 mili asam sulfat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi tersebut ditutup menggunakan subkapas. Kemudian pembakar spiritus dinyalakan menggunakan korek api. Air dipanaskan dalam gelas kimia 200 mili menggunakan pembakar spiritus. Tabung reaksi yang berisi asam asetat, etanol, dan asam sulfat dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air yang sudah dipanaskan. Ditunggu 10 menit, pembakar spiritus dimatikan. Yang ke-8 itu angkat tabung reaksi dengan penjepit kayu. Yang ke-9, kapas dibuka dan cek bau yang dari senyawa yang terbentuk. Untuk menyalakan spiritus, harus mengetahui apa yang digunakan ketika melakukan sintesis etil asetat melalui reaksi esterifikasi. Next. Berikut merupakan link YouTube dari sintesis esterifikasi. Bisa dilihat terlebih dahulu. Untuk materi prasyarat, di sini yang pertama itu harus mempelajari ikatan kimia terlebih dahulu, kemudian senyawa hidrokarbon, jenis-jenis atom karbon, isomer dan reaksi senyawa hidrokarbon, yang kelima itu sifat keperiodikan unsur, karena semua itu berkaitan. Untuk materi pengayaannya, siswa yang dinyatakan sudah memenuhi indikator pembelajaran akan diberikan materi tambahan berupa sistem penamaan senyawa pada model sketal dan dikenalkan pada aplikasi khusus menggambar struktur senyawa, misalkan Kingdraw Chemical Structure. Baik, selanjutnya kita masuk ke miskonsepsi dan juga kesulitan belajar. Nah, untuk miskonsepsi pada materi senyawa karbon ini sebetulnya hanya diperoleh dari satu jurnal gitu, karena umumnya terkait dengan kesulitan belajar gitu, bukan miskonsepsi. Nah, di sini tapi kami memperoleh gitu, ada dari satu jurnal yang membahas terkait miskonsepsi pada materi senyawa karbonnya itu. Miskonsepsinya hidrokarbon dan senyawa karbon itu sama gitu, bahwa senyawa yang memiliki oksigen juga dapat termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Nah, padahal pada konsep sebenarnya hidrokarbon itu hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Jika terdapat unsur lain seperti oksigen, maka itu termasuk ke dalam senyawa karbon. Nah, untuk penyebabnya sendiri, di sini siswa itu overgeneralization gitu. Jadi siswa itu terlalu mengeneralisasi gitu terhadap konsep bahwa hidrokarbon itu yang tadi ya, bahwa intinya yang ada unsur karbonnya itu termasuk hidrokarbon gitu, tanpa memahami inti dari teori sebenarnya. Nah, terkait cara mengatasinya atau solusinya itu, guru harus memberikan penjelasan mengenai perbedaan senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon. Jadi, untuk perbedaan dari hidrokarbon dan senyawa karbon ini harus ditekankan gitu, bahwa hidrokarbon itu tidak ada unsur lain gitu ya, selain karbon dan juga hidrogen. Sedangkan pada senyawa karbon itu ada unsur lain. Seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin ada berdasarkan pengalaman terkait dengan reaksi gitu. Nah, untuk miskonsepsinya itu, salah satu ciri dari reaksi substitusi itu tidak adanya ikatan rangkap. Namun, ketika mempelajari pada materi kimia organik khususnya, di sini sebetulnya reaksi substitusi itu tidak selalu terjadi pada ikatan tunggal atau pada senyawa yang ikatannya itu tunggal gitu, tetapi bisa juga terjadi pada senyawa yang ikatannya rangkap, yang memiliki ikatan rangkap. Nah, untuk penyebabnya ini mungkin saat itu terjadi adanya miskonsepsi gitu pada penjelasan dari guru. Nah, untuk solusinya di sini harus memahami lebih dalam lagi terkait konsep-konsep reaksi pada senyawa karbon. Itu khususnya untuk
kita semua sebagai ini yang nantinya akan menjadi pendidik. Kemudian, maaf. Nah, selanjutnya di sini ada terkait kesulitan belajar. Nah, untuk kesulitan belajar yang pertama, umumnya kebanyakan gitu ya peserta didik itu kesulitan dalam memberikan nama senyawa karbon dan juga menggambarkan struktur kimianya. Karena bisa dibilang pada materi ini sudah cukup kompleks gitu ya materinya. Kemudian untuk penyebabnya di sini salah satunya itu penguasaan materi hidrokarbon yang masih kurang, terutama dalam tata nama dan penggambaran struktur. Karena sebetulnya materi ini cukup berkaitan juga dengan materi hidrokarbon yang dibahas di kelas 11 itu. Nah, di sini penyebab lainnya juga ada kurangnya minat dan perhatian siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya, di sini yang pertama guru itu harus lebih memperhatikan materi prasyarat. Dan mungkin di sini maksudnya memberikan motivasi kepada siswa, tidak hanya motivasi agar peserta didik mau belajar ini, tetapi dengan memberikan juga pembelajaran yang lebih mudah gitu. Entah itu dari cara penulisan tata nama yang mungkin di sini untuk kelompok kami telah masukkan juga pada materi PPT materi. Di sana ada beberapa penamaan yang mungkin sudah dibuatkan semacam rumusnya atau cara penulisan yang lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian di sini kesulitan yang kedua itu terkait penentuan struktur tata nama dan isomer dari berbagai turunan alkana. Ini hampir serupa juga dengan jurnal yang sebelumnya terkait struktur dan tata nama, tetapi di sini ada penambahan juga yaitu terkait isomer. Nah, penyebabnya itu seperti yang tadi juga ya hampir sama. Materi di sini sudah cukup kompleks gitu dibanding dengan materi-materi sebelumnya yang mana peserta didik itu harus mengetahui gitu dari struktur, contohnya harus mengetahui tata nama yang mana dalam struktur itu adanya gugus fungsi yang mungkin bisa jadi tidak hanya satu seperti itu. Kemudian untuk solusinya, di sini lagi-lagi guru memberikan penjelasan yang lebih sederhana, yang mana untuk penamaannya itu diberikan tata cara yang lebih mudah gitu. Selanjutnya untuk ide kreatif akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk yang ide kreatif, kami memilih permainan ular tangga untuk sebagai kayak penggunaan media dari ular tangga sendiri itu dapat meningkatkan kayak keterlibatan siswa melalui pendekatan bermain gitu kan, kayak ular tangga ini dipresentasikannya sebagai rantai karbon dengan setiap anak tangganya ini mewakili atom karbonnya gitu. Jadi nanti cara bermainnya siswa itu dapat maju sesuai aturan bermain yang nanti kami cantumkan. Lalu di sini tuh akan mencerminkan proses pembentukan senyawa organik dan lebih mengasah dari kreativitas siswanya juga. Mungkin next ada pilihan kedua untuk ide kreatif sendiri, kami memilih pengaplikasian dari senyawa karbon ini menggunakan media plastisin. Dalam pembelajaran senyawa karbon ini dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui aspek kinestetik dan visualnya, dan dengan ini membentuk molekul senyawa karbon ini pakai plastisin gitu. Jadi siswa ini diasah untuk membuat senyawa karbonnya gitu. Jadi untuk melatih pengetahuan dari siswanya juga, dan ini dapat melibatkan siswanya secara langsung gitu kan dalam proses pembelajaran ini. Jadi mereka akan diperkuat konsep molekul dan ikatan antar atomnya gitu. Boleh di next. Mungkin untuk ide medianya, kita menggunakan animasi media pembelajaran audiovisual mengenai senyawa karbon itu sendiri. Mungkin nanti bisa dilihat dulu referensinya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Baik, mungkin izin menambahkan sedikit ya terkait tadi ide kreatif. Nah, untuk ide kreatif di sini, karena mungkin yang utama harus memancing juga kekreatifan peserta didik. Mungkin di sini ini sebagai gambaran untuk contohnya gitu, tetapi nanti kepada peserta didik itu lebih dibebaskan juga gitu ya.
terkait pemilihannya, entah itu cara peserta didik itu menyampaikan atau apa ya, dari setelah mempelajari senyawa karbon ini, bagaimana caranya agar peserta didik itu lebih bisa menggambarkan strukturnya dengan lebih mudah gitu. Jadi ini akan lebih dibebaskan ke peserta didik untuk memacu gitu ke kreativitas peserta didik itu untuk membuat struktur yang lebih mudah gitu dipahami. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait benzen. Sebelum izin stop share terlebih dahulu. Baik, selanjutnya terkait benzen. Nah, apakah sudah terlihat? Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu terkait senyawa benzen. Nah, untuk bahasannya hampir sama ya dengan yang dibahas pada yang sebelumnya juga gitu, pada senyawa karbon. Nah, di sini untuk KD-nya, ini lanjutan juga ya dari materi yang tadi gitu. Untuk KD-nya di sini ada pada KD 3.10, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzen dan turunannya. Nah, untuk di sini juga ada 4 bahasan utama, yaitu struktur, tata nama, sifat, dan juga kegunaan. Nah, jadi untuk IPK-nya kami rumuskan menjadi 4, yaitu yang pertama menganalisis struktur benzen dan turunannya, kemudian menganalisis tata nama benzen dan turunannya, selanjutnya menganalisis sifat fisik dan kimia benzen dan turunannya, dan yang 3.10.4 menganalisis kegunaan benzen dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk KD 4-nya di sini ada menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzen yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, untuk IPK-nya di sini karena tidak begitu berbeda juga, di sini sama-sama menyajikan informasi turunan benzen yang berbahaya dan tidak berbahaya dari senyawa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ditambahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk alokasi waktu di sini sama ya, karena di sini juga masuk ke materi semester genap pada kelas 12 lanjutan dari senyawa karbon. Nah, untuk ini juga sama 8 jam pelajaran. Jadi di sini untuk alokasi waktunya kami alokasikan seperti ini. Untuk 3.10.1 itu 2 jam pelajaran, kemudian 3.10.2 itu 2 jam pelajaran, 3.10.3 1 jam pelajaran, kemudian 3.10.4-nya 1 jam pelajaran, dan 4.10.1-nya 2 jam pelajaran. Selanjutnya, di sini untuk strategi pembelajaran, sebetulnya ini sama juga ya, seperti yang sebelumnya, karena materinya lagi-lagi di sini konsep dan juga apa ya, tidak begitu mudah juga untuk peserta didik menemukan sendiri seluruhnya gitu ya. Jadi di sini model yang dipilih itu cooperative learning dengan pendekatan konsep juga, metodenya ekspositori dan diskusi. Nah, untuk pelaksanaannya sama juga ya seperti tadi. Jadi ada satu kelompok, kemudian nanti ada beberapa bahasan juga di situ yang nantinya peserta didik yang mendapatkan bahasan yang sama akan berkumpul dengan peserta didik dari kelompok lain yang mendapatkan bahasan yang sama juga. Kemudian nanti setelah didiskusikan, kemudian peserta didik yang telah mendiskusikan itu kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah diperoleh. Nah, di sini untuk peta konsepnya, di sini ada turunan yang diutamakan dibahas gitu ya. Di sini ada toluena, fenol, anilin, stirena, benzaldehid, asam benzoat, dan juga asam benzen sulfonat. Nah, untuk bahasannya itu ada terkait struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan. Untuk sifatnya ini sama ya, ada sifat fisis atau sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, tetapi mungkin di sini bedanya untuk tata nama dari benzen ini tidak dicantumkan secara IUPAC dan juga trivial gitu, tetapi hanya ada beberapa gitu yang mana di sini tercantum juga di PowerPoint materi. Nah, untuk dimensi pengetahuannya di sini yang pertama faktual. Lagi-lagi untuk faktual kita coba membuat peserta didik lebih mengenal dulu gitu ya dengan senyawa-senyawa yang sering dijumpai dalam kehidupan dan juga ternyata itu termasuk dalam senyawa benzen gitu. Nah, di sini salah satunya disinfektan atau pembersih lantai gitu ya.
Yang mana di sini juga salah satu turunan senyawa benzen yang terkandungnya itu fenol gitu. Walaupun memang berbeda apa ya konsentrasinya gitu ya. Fenolnya itu ada yang sedikit, ada juga yang cukup banyak seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk konseptualnya ada terkait struktur benzen dan turunannya, kemudian ada juga tata nama, kemudian sifat senyawa, dan juga ada kegunaan senyawa benzen itu sendiri. Selanjutnya untuk prosedural dilanjut oleh rekan saya. Untuk prosedural sendiri itu penamaan senyawa turunan benzen. Ready next. Untuk dimensi pengetahuan, di sini ada uji coba zat asam benzoat pada jus buah, yaitu tujuannya itu untuk memastikan bahwa penggunaan asam benzoat dalam jus buah tidak hanya efektif tetapi juga aman dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Untuk dasar teorinya itu, pada uji zat asam benzoat pada jus buah itu melibatkan prinsip utama. Yang pertama, ada pengawetan, ada keamanan pangan, ada kualitas produk, ada kontrol pH, dan ada kepatuhan regulasi. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip ini, uji coba bertujuan untuk menilai efektivitas asam benzoat dalam menjaga kualitas dan keamanan jus buah, sekaligus juga untuk memenuhi standar keamanan pangan ditetapkan oleh otoritas regulasi. Di sini ada alat dan bahannya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada cup pop es, kemudian itu sendok dan blender. Untuk bahan-bahan untuk alat yang di sini pun terbilang mudah karena memang sudah banyak di pasaran juga ya, seperti di warung-warung sekitar atau di toko-toko kelenteng sekitar, dan tidak memakan biaya. Dan untuk bahannya juga seperti semangka, apel, dan natrium benzoat. Mungkin dari natrium benzoat sendiri itu sudah disediakan di setiap lab yang ada di sekolah. Untuk semangka dan apel bisa dibawa masing-masing per siswa. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama itu untuk buah semangka, pertama di blender dulu buah semangkanya, lalu dituangkan ke dalam cup menjadi dua bagian. Selanjutnya tuangkan natrium benzoat ke dalam satu cup jus semangka sekitar 1 sendok teh, kemudian diaduk hingga merata. Kemudian untuk buah apel, sama seperti buah semangka, di blender dulu buah apelnya, lalu dituangkan ke dalam cup menjadi dua bagian. Selanjutnya untuk tuangkan natrium benzoatnya ke dalam satu cup jas apel sekitar 1 sendok teh, kemudian diaduk hingga merata, lalu dicatat perubahan yang akan terjadi. Di sini ada pengamatan jus angka, bisa dilihat sendiri untuk hari pertama dan hari kedua. Ini ada gelas yang ditambahkan natrium benzoat dan ada gelas tanpa natrium benzoat, makanya itu dibuat jus semangka itu jadi dua dua gelas itu. Jadi yang pertama itu yang tanpa ditambahkan natrium benzoat, dan yang kedua itu tanpa natrium benzoat. Lalu dilihat perubahan warnanya. Lalu di next. Untuk jus apel juga sama seperti jus semangka, dibuat juga 2 gelas. Ada jus apel yang dilakukan oleh natrium benzoat, ada juga yang tanpa natrium benzoat. Kemudian dilihat dari perubahan warnanya, kemudian dicatat di dalam hasil pengamatan. Ini merupakan video yang dilakukan oleh jus apel maupun jus semangka, praktikum benzen. Untuk materi prasyarat di sini ada, pertama itu ada tata nama dan persamaan reaksi, yang kedua itu senyawa karbon, dan yang ketiga itu hidrokarbon. Untuk materi pengayaannya sendiri, siswa yang dinyatakan sudah memenuhi indikator pembelajaran akan diberi materi tambahan berupa sistem penamaan senyawa pada benzen pada model skeletal dan dikenalkan pada aplikasi khusus menggambarkan struktur senyawa, misalnya Kyndryl Chemical Structure, sama seperti yang sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini terkait
miskonsepsi dan juga kesulitan belajar. Nah, untuk miskonsepsi sendiri, kelompok kami tidak menemukan yang secara spesifik membahas miskonsepsi pada materi benzen ini. Sebetulnya ada, tetapi ternyata di dalam isinya itu lebih membahas kesulitan belajarnya, bukan miskonsepsinya. Nah, untuk miskonsepsi di sini karena mungkin materi benzen ini umumnya langsung dijelaskan oleh guru. Kemudian setelah itu ujian seperti biasa dan umumnya yang terjadi itu kesulitan belajar gitu. Jadi tidak terlalu teridentifikasi miskonsepsi yang peserta didik alami. Nah, tetapi di sini terkait kesulitan belajarnya, di sini lagi-lagi sama seperti pada senyawa karbon juga, di peserta didik itu banyaknya kesulitan untuk menganalisis struktur, tata nama, dan juga sifat. Terlebih lagi untuk benzen itu termasuk materi yang mungkin baru peserta didik lihat gitu ya, entah itu dari strukturnya atau mungkin nama-namanya gitu. Nah, untuk penyebabnya di sini materinya itu cukup kompleks juga ya di sini seperti yang telah disebutkan tadi. Materinya baru, kemudian cukup kompleks dan juga memerlukan cukup banyak hafalan gitu. Nah, untuk solusinya di sini memberikan penjelasan yang lebih sederhana, yang mana penjelasannya ini tercantum juga pada PPT materi kelompok kami, yang mungkin baik itu struktur dan namanya itu ditampilkan terlebih dahulu gitu. Setidaknya untuk struktur yang cukup sederhana itu ditampilkan terlebih dahulu agar peserta didik itu tidak langsung berpikiran bahwa oh senyawa benzen itu sulit seperti itu. Jadi setidaknya pada awal pembelajaran gitu, pada pertama-tama itu dijelaskan senyawa-senyawa yang mudah atau sering dijumpai terlebih dahulu oleh peserta didik, kemudian dilihatkan struktur yang bisa dibilang tidak begitu kompleks gitu. Dan selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin untuk ide kreatif di sini kita memilih dua ide kreatif. Yang pertama ini ada pembuatan pop-up dengan tema turunan benzena. Pop-up ini seperti buku ya, buku yang 3D gitu. Nah, kenapa pop-up ini dipilih? Karena pop-up ini dapat membantu materi indikator benzena karena memberikan elemen kejutan yang dapat memancing perhatian siswa. Dan ini tuh menarik minat dan fokus pada materi pembelajaran indikator benzena itu sendiri. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif karena pop-up ini bisa diintegrasikan dengan pertanyaan, gambar, atau elemen interaktif lainnya yang memerlukan partisipasi dari siswa itu sendiri. Kemudian, tapi di sini juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan pop-up ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak membuat distraksi, gitu kan. Untuk yang kedua, di sini kami memilih pembuatan puzzle untuk membantu pemahaman siswa mengenai materi indikator Benzena. Kenapa? Karena pada puzzle ini dapat memungkinkan siswa ini membangun dan memvisualisasikan secara fisik gitu untuk struktur molekul benzena itu sendiri. Lalu untuk ada interaksi tangan dan otak dari siswa itu sendiri gitu kan. Jadi mereka lebih interaktif juga dan mereka juga harus memahami memahami dan mendapatkan pemahaman hubungan antar atom terlebih dahulu agar mereka dapat menjawab bagaimana susunan puzzle yang seharusnya gitu. Next. Untuk media pembelajaran di sini sama ya seperti yang tadi senyawa karbon. Kami memilih media pembelajaran menggunakan video animasi yang bisa dilihat di YouTube. Baik, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami sekian terkait pembahasan materi senyawa karbon dan juga benzen. Mungkin untuk lebihnya terkait PPT materi, itu terdapat pada link Google Drive yang sudah tersedia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, baik itu dalam penyampaian atau penyusunan PowerPoint. Sekian dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.